Jadi direksinya beli, komisarisnya beli, siapapun yang di 5% beli kan dia wajib lapor Iya, gitu betul. kan. Karena itu biasa saya suka manfaatin advantage-nya gitu. Jadi dia beli, ini direksinya beli nih, ada apa nih gitu kan. Ikut nih. Nah, ngikut gitu ya Oh. kan. Rajin kali ya. Rajin. Karena kalau enaknya bursa Indonesia itu semua terbuka kayak gitu. Keterbukaan informasi. Jadi direksinya beli, komisarisnya beli, siapapun yang di 5% beli kan dia wajib lapor Iya, gitu betul. kan. Nah, karena itu biasa saya suka manfaatin advantage-nya gitu. Jadi dia beli, wah ini direksinya beli nih, ada apa nih gitu kan. Ikut nih. Nah, ngikut gitu ya kan. Oh. Atau enggak saya tunggu momen-momen dia breakout atau karena saya mainnya breakout biasanya gitu kan. Ketika breakout, cuman udah di watchlist saya gitu. Wah, ini saham ada sesuatu nih. Kalau enggak mungkin direksinya tiba-tiba beli. Nah, kurang lebih rajin ngecekin terus keterbukaan informasi, terus ngecekin terus siapa yang beli, siapa yang jual. Biasanya lihat chart nggak? Chart jarang sih saya lihat. Malah jarang ya? Jarang lihat gitu. Karena kalau saham yang rame itu aja ya gitu. Jadi nggak perlu lihat chartnya, sebenarnya udah kehafal sendiri gitu. Cuman saya jarang lihat chart. Oke. Kalau tadi dari beberapa saham yang melipat gandakan portonya Bro Hengki, mana yang paling berkesan? Paling berkesan ya Petro kali. PTRO malahan. Petro kan belakangan baru kemarin-kemarin. Petro waktu itu ada rumor Pak PP mau akuisisi gitu. Oh iya. Kan. Nah, itu tahun lalu kan, betul. 2024. Itu kan terus kemudian Pak PP deny gitu. Enggak kok, saya enggak ada. Itu kan dibanting. Nah, pas dibanting di bawah 3.000-an ya? Di bawah lah 2000-an gitu kan. Ya? Dibanting ada yang sideways, ada yang kumpulin. Wah, saya ikut juga kumpulin. Nah, sekali ditarik fenomenal banget kayak gitu. Petro lah yang paling enak gitu karena itu waktu itu sebelum stock split juga. Iya, habis itu kan naik sampai 30.000-an ya. Terus stock split 1 banding betul. 10 apa ya? Betul. Sekarang kan 2000, sekarang 6000 kayak gitu. Udah naik lagi, naik lagi. Tinggi Jadi, sebelum ya itu paling berkesan. Paling besar. Kalau tahun ini paling berkesan saham koin. Koinnya, masuk juga. Main juga dari awal dia listing gitu, dia FCA main terus gitu. Kejar itu arah. Bareng sama sahamnya Pak PP juga kan? Betul. Listingnya bareng tuh sama CDIA. Betul. Saya ambil dua-duanya gitu. Saya kejar dua-duanya gitu. Jadi sebelum momen itu saya udah kosongin semua porto, ya udah nembak itu dua doang. Oh, modelnya gitu. Iya. Jadi sahamnya biasa nggak banyak, 5 tapi muter-muter itu terus. Berarti di komposisi portonya nggak banyak ya? Nggak banyak, maksimal 5. Maksimal 5. Iya. Kalau sekarang mungkin agak lebih dikit ya karena banyak banget saham perform kayak Wi-Fi, Brand, Petro, Cuan kan, CDIA, BRMS kan itu udah lebih. Tapi itu aja gitu. Tapi kalau mereka gerak kan geraknya bareng semua biasanya. Apa aja yang dilihat kalau mau masuk? Saya lihat bid offer sih. Bid offer? Iya, betul. Bid offer, lihat ada yang jagain, lihat ada yang ngumpulin, biasanya saya ikut. Kalau enggak breakout lagi rame, ya mau nggak mau ya harus ikut. Kayak Cuan kan hari ini arah lagi, auto reject lagi gitu. Seperti gitu. Nggak liatin fundamental? Fundamental ya? Rasio fundamental. PI rasio, atau PBV, atau kayak gitu-gitu lihat nggak? Kalau saya personal nggak ngeliatin. Gitu. Ngeliatin? Saya ngikut ke market aja. Karena sekarang itu kalau lihat fundamental, biasanya banyak saham yang naik, fundamentalnya ngejar. Nah, kebalik ya? Iya, sekarang malah kayak TPIA gitu kan. Udah naik kencang, baru akuisisi ini untuk perbaiki perusahaannya, akuisisi ini perbaiki perusahaannya. Jadi kalau misalnya fundamental dong, saya takut telat kayak gitu. Jadi makanya saya ikut duluan menggunakan analisa transaksi terlebih dahulu. Seperti gitu. Karena kan trading ya. Iya. Biasanya hold berapa lama? Hold ya. 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari kurang lebih kayak gitu. Kecuali sahamnya arah-arah terus-terusan ya pegang. Oh. Jadi ambil sekarang tanggal 1 Suama. Tanggal 6 lepas. Biasa kalau besok nggak kuat saya lepas kayak gitu. Iya. Iya, bisa kayak gitu. Parameternya apa biasanya? Bid offer. Kalau udah sedikit yang ngebid lepas atau gimana? Banyak yang jualan sama retailnya terlalu berisik kayak gitu. Maksudnya retailnya berisik ya? Kayak misalnya saham ini, wah semua orang untung di saham ini, retailnya semua senang terhadap saham itu kayak gitu. Malah jual? Biasanya saya mulai jual. Gitu. Saya udah siap-siap jual lah kayak gitu. Itu udah lampu kuning untuk saya. Gitu. Tapi kalau bid offernya udah mulai distribusi, broker summary-nya udah mulai distribusi, saya ikut buang kayak gitu. Iya. Pernah rugi nggak sih?
Pernah dong. Pernah. Pernah bangkrut bahkan tadi saya bilang kan. Kapan itu? Itu bangkrut bulan Juli 2023. Bangkrutnya gimana tuh maksudnya? Bangkrutnya adalah beli saham ARA, terus margin, Oh, nggak disiplin, ARB besoknya ARB lagi gitu. Itu bangkrut. tinggal berapa waktu itu portonya? Waktu itu 10 eman sampai minus 1,7 ya Marginnya tadi ya. margin. Buset, lu berani banget, Bro. Iya. Gede banget ya. Tapi ya itu pelajaran lah gitu ya kan. Ya. Karena itu justru kalau lihat ke belakang malah bersyukur kayak gitu. Ternyata dari sana itu belajar banyak. Belajar lebih disiplin, belajar tetap objektif, belajar ya melihat apa yang di depan mata kita lah, bukan perasaan gitu. Sekarang disiplin. Disiplin. Kalau turun, buang. Gitu. Berapa persen? Saya lihat bid offer gitu, benar-benar bid offer. Kalau yang timpuknya gede, saya langsung buang. Saya nggak mau tahu alasan apapun. Mau bagus, mau naik lagi itu urusan kedua. Kalau offernya gede, jual. Iya, kayak gitu. Tapi kadang kan nggak mudah loh. Pas baik yang buang itu ketika ikutan buang kan, kadang susah banget itu. Yang ngebid sedikit apalagi itu kan susah. Iya, ya lomba buang. Lomba buang. Iya, dulu justru awal-awal itu saya nggak mau langsung buang gitu. Wah, dikit banget nih, saya nggak bisa buang. Hasilnya malah lebih rontok kan. Jadi itu pengalaman pahit gitu. Harus tega lah kayak gitu. Karena bukan tempat di mana kita taruh perasaan kalau di bursa saham. Oke. Bukan tempat naruh Perasaan. Kita semua fight pakai logic, pakai strategi. Tapi kalau pakai perasaan biasanya di rumah aja lah. Gitu. Bukan di capital market gitu. Jadi nggak ada ya istilah saham kesayangan, saham ini nggak ada ya? Iya, sayang tapi ada cycle-nya kayak gitu. Kita di bursa saham dikasih kesempatan untuk menjadi playboy. Boleh pindah-pindah kayak gitu. Boleh mencintai lebih dari satu dan tergantung momen-momen. Iya. Kira-kira saham Konglo masih akan jadi bintang nggak nih sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun ya, mungkin sampai MSCI FTSE gitu kan. Karena goal mereka kan MSCI FTSE kayak gitu, bisa masuk indeks asing. Jadi selagi belum masuk seharusnya masih ada chance gitu. Tapi kalau udah masuk seharusnya agendanya sudah selesai ya tidak akan seperform yang sebelum masuk kayak gitu. Dapat cuan gede. Cuan ya. Dipakai untuk apa? Nah, saya nggak pakai untuk apa-apa sih gitu. Kebetulan bukan heavy spender ya, bukan heavy spender. Nggak beli mobil gitu? Mobil ada sih beli gitu, cuman ya bukan yang mahal-mahal banget. Gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Terus buat apa dong? Tabungan kali ya. Iya, karena kalau saya sih dulu ngerasa hidup lumayan pahit ya, kayak gitu kan. Ngerasa hidup lumayan pahit, jadi mau tabung sebanyak-banyaknya untuk ya keluarga ke depan biar nggak usah ngalamin apa yang saya pernah ngalami. Berarti lo tarik loh sebagian cuannya, keuntungannya? Tarik gitu. Karena saya selalu diajarin nggak ada yang tambah miskin dengan taking profit dan withdraw. Nggak ada yang tambah miskin. Nggak ada yang tambah miskin dengan taking profit dan kita withdraw duitnya. Kayak gitu. Karena kalau dulu ya pas masa-masa sendiri saya all in terus-terusan, nggak perlu withdraw gitu. Cuman kan sekarang sudah dewasa ya gitu. Sudah mau bukan mau berkeluarga ya, mau nikah dan segala macam, jadi harus lebih tanggung jawab. Jadi ya withdraw. Jadi sekarang udah sebagian juga ada yang di deposito gitu ya? Nggak deposito sih. Bukan deposito? Iya, taruh di rekening, tapi itu masih dikit ya rekeningnya, tapi semua masih rata-rata di saham kayak gitu. Saham dalam bentuk cash. Kalau ada kesempatan bagus siap nembak lagi kayak gitu. Cuman nggak se-all in dulu gila-gilaan. Gitu. Udah gak mikir juga sekarang. Betul, dan nggak pakai margin juga sama sekali. Udah nggak pakai margin sama sekali. Nggak pakai. Iya. Trauma.